bagi kita semua. Shalom, ya Ahowi. Perkenalkan, nama saya Liliana Hondro. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 071060 Lasara Idanoi, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan STPK di Santo Fransiskus Semarang pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 071060 Lasara Idanoi. Dalam praktek pembelajaran ini, saya menggunakan model problem based learning di semester genap di kelas 4 dengan tema menghormati orang tua. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri siap. Pada yang bergerak. Nomor gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi. Asik. Cus. Ya. Duduk siap. Anak Ibu, apa kabar semua anak Ibu? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, boleh. Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyerahkan diri kita di dalam tangan Tuhan. Salah seorang bantu Ibu kita memimpin kita bernyanyi dan berdoa. Oh ya, baik Ibu. Sini kasih kita terasa. Teman-teman, sebelum kita memulaikan semua aktivitas kita kenalkan diri kita kepada Tuhan sebelum kita berdoa. Kita bernyanyi lagu ini ada cinta. Dengan penuh semangat ya. Undang teman-teman kami untuk semua teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi kita dengan gaya tanda salib. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, adalah kami tidak sempurna, kami serahkan di tangan nama-Mu. Demi Kristus pengetahuan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan nama Roh Kudus. Amin. Terima kasih nak. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari Ibu akan mengabsen kita terlebih dahulu ya. Apakah semua kita hadir pada hari ini? Baik, Ibu akan mengabsen ya. Kesia dibuang. Good. Baik anak Ibu, sebelum kita masuk pada materi berikutnya, Ibu akan mengingat kembali apa tema kita pada minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Ya, Sophia. Doa syukur secara pribadi. Bagus, doa syukur secara pribadi. Coba sekali lagi anak Ibu semua ucapkan. Doa syukur secara pribadi. Bagus, silakan dulu anak Ibu. Baik anak Ibu,
Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kepada kita bahwa hari ini materi kita adalah menghormati orang tua. Apa lagu? Apa saya? Menghormati orang tua. Bagus, menghormati orang tua. Di dalam 10 perintah Allah bunyi keberapa? Ini yang mengatakan menghormati orang tua. Saya Bu, Ya, silakan Ibu. perintah keempat. Ya, Hormatilah ayah dan ibumu. iya, terdapat di perintah keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Coba anak-anak semua ucapkan, hormatilah ayah dan ibumu. Terima kasih anak ibu. Kita memasuki model pembelajaran yang ibu akan paparkan kepada kita. Model pembelajaran kita pada hari ini yaitu problem based learning. Apa itu? Problem based learning. Baik. Di sini Ibu ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita harus patuh hormat kepada orang tua? Sekali lagi, mengapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua? Siapa yang bisa dapat menjawab yang ibu sampaikan ini? Siapa yang bisa membantu ibu? Oh ya, silakan. Ibu. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia, mereka telah memberikan segalanya mulai dari perawatan, pendidikan, dan hingga kasih sayang. Bagus sekali karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua, menghormati hidup, menghormati diri orang lain seperti mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Ibu, sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, Ibu akan membagikan beberapa kelompok buat kita untuk mendengarkan dan menyaksikan video pembelajaran kita. Dan kita juga nanti membaca kitab suci yang diambil dari Sirha bab 3 ayat 1 sampai 16 dan Efesus bab 6 sampai 13. Nanti di dalam kelompok ini kita akan melihat dan menyaksikan video tentang cerita seorang anak kepada ibunya. Dan kita nanti akan melihat dan menyaksikannya secara dengan penuh perhatian yang sungguh-sungguh. Nanti Ibu akan membagikan RKPD. Ya, setelah nanti kau saksikan, dan nanti ada tugas kamu nanti akan kerjakan dan mempresentasikan kepada kita di sini. Baik, paham? Paham. Kita akan menyaksikan video pembelajaran yang akan kita tayangkan. Iya, Ma. Ya udah, kalau tidur. Kita telah menyaksikan video pembelajaran yang telah diberikan contoh menghormati orang tua. Dan
Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu dan kita kerjakan setiap anak Ibu mengerjakannya per kelompok. Ibu. Baik, untuk bahan refleksi kita, mari kita membaca kitab suci secara bergantian. Semua anak-anak Ibu membuka kitab sucinya. Ya, kita sekarang membacakan refleksi kita. Ya, dari kitab Sirhat bab 3 ayat 1 sampai 16. Coba kita buka ya. Kalau sudah dapat, mari kita bacakan secara bergantian. Baik, kita mulai dari anak Ibu ya, paling ujung. Silakan berdiri. Situ saja di tempat. Bacaan bab 3 ayat 1 sampai 3. Inilah bunyi firman. Anak-anakku, dengarkanlah aku Bapamu dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar, supaya selalu. Memang Tuhan telah memuliakan Bapa pada anak-anaknya dan hak ibu atas para anaknya dan punya. Siapa menghormati Bapanya memuliakan dosa. Ada tugas kita di dalam membahas dan merefleksikan bacaan yang baru saja kita baca tadi. Ibu akan memberikan LKPD yang kedua, kita kerjakan dengan penuh berhati-hati dan semangat. Ya, Ibu akan berikan. Kalau ada kesulitan, boleh Ibu bisa bantu. Mau yang bertanya, kurang jelas. Baik anak-anak Ibu, kita sudah mengerjakan tugas-tugas kita LKPD pertama dan kedua. Untuk supaya kita lebih luruskan yang anak-anak Ibu yang ada lelah, ada capek untuk mengerjakan tugas, kita speaking dulu. Setuju? Iya, semangat. Oke, kita bernyanyi dulu. Berdiri siap? Siap. Oke. Kamu semangat. Semangat. Baik anak-anak Ibu, bagaimana perasaan sekarang? Sehat. Oke. Masih semangat? Anak-anak Ibu, sekarang sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita tadi, yang telah Ibu bagikan, anak-anak Ibu setiap kelompok menampilkan apa hasil diskusi kalian tadi. Baik, kelompok 1, ya silakan di depan. Ya, silakan di depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Diberikan semangat dulu. Semua perhatian ya, anak-anak Ibu. Kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok mereka. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi kelompok berapa ya? Kelompok siapa? Kelompok 2 ya. Silakan anak Ibu menampilkan hasil diskusinya. Menunjukkan hasil kami dari kelompok 2. Siapakah kelompok yang
Sekarang kita dengarkan hasil kelompok 3. Hasil diskusi kelompok 3. Ya. Perhatikan ya anak-anak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Ini ya, tepuk tangan. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan untuk jawaban KPD yang kedua. Mempresentasikan kelompok peserta yang tadi ke depan kedua. Kelompok 1 ya, silakan anak Ibu. Mantap. Perhatikan semuanya ya, anak Ibu ya. Kelompok 3. Coba dulu, kelompok 3 mempresentasikan dulu. Nanti baru kelompok 2. Ya. Sekarang untuk kelompok 2. Ya, sangat luar biasa mempresentasikan apa saja yang telah dipaparkan pertanyaan dalam tugas kita tadi. Masih semangat? Oke, masih semangat. Ya, baik anak-anak Ibu. Untuk kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu secara sempit yang dimaksud oleh tua adalah ayah dan ibu mereka telah mengandung, melahirkan, mendidik dan membesarkan kita secara luas. Orang tua adalah orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga dalam kehidupan kita seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan orang dewasa lainnya. Baik anak-anak Ibu, untuk bahan refleksi kita pada hari ini, perhatikan semua di depan, ya. Pertanyaannya, apakah kamu selalu berbicara dengan sopan kepada orang tua? Ya. Iya. Kamu pasti berbicara sopan kepada orang tua. Untuk tugas mandiri kita di rumah, yaitu anak-anak Ibu menulis ringkasan dari kitab suci Matius bab 5 ayat ke-21 sampai 26. Ya, itu tugas kita di rumah, kita menulis secara ringkas ya dari kitab suci. Nanti ditulis dan kita kumpulkan nanti pada minggu berikutnya. Jadi untuk minggu berikutnya tema kita yaitu menghormati hidup. Ya, minggu depan materi kita adalah menghormati hidup. Sekali lagi kita bacakan menghormati hidup. Baik, baik anak-anak Ibu, untuk tugas mandiri kita ya, jangan lupa dikerjakan di rumah. Jadi anak-anak Ibu, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kepada anak-anak Ibu, kita tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan dengan penuh tanpa mengenal lelah, belajar terus di rumah, membaca Alkitab dan selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa
semua apa yang kita sampaikan materi kita pada hari ini bisa kamu tanamkan di dalam hatimu dan kamu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selesai materi kita pada hari ini, mari kita menyerahkan diri kita di dalam tangan Tuhan. Nanti kita bernyanyi dan berdoa. Salah seorang teman ibu, anak ibu yang bisa membantu ibu ke depan. Siapa? Ya, silakan kita. Sebelum kita mengakhiri belajar kita, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi kasih Allah. Iya, dengan penuh semangat ya. Jadi kami mengenal untuk berdoa. Iya, kita berdiri yuk. Mari kita Iya, semangat ya. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Pada adu perasaan yang ada di hatiku, Tuhan tolong aku. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Oke. teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menandai diri kita dengan tanda salam. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak ibu. Baik anak ibu, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, semoga kamu tanamkan di dalam hati. Terima kasih. Yahoo! Shalom! Sudah siap, gerak. Kepada guru kita. Oke, gerak. Selamat siang, Bu. Ya, siap.